Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keamanan sistem informasi. Sistem merupakan hal yang rentan dan mudah diserang. Sistem mudah diserang karena beberapa hal. Ialah yang pertama, kerentanan internet, di mana internet dirancang untuk menjadi sistem yang bersifat terbuka. Hal ini menyebabkan sistem milik perusahaan lebih rentan terhadap ancaman dari pihak luar. Seperti contohnya ialah hacker dapat melepaskan serangan denial of service atau yang bisa disebut sebagai DOS atau menembus jaringan perusahaan sehingga menyebabkan gangguan sistem yang serius. Lalu juga keamanan wireless, di mana jaringan Wi-Fi dapat dengan mudah ditembus dengan penyusup menggunakan program sniffer untuk mendapatkan alamat untuk mengakses sumber daya jaringan. Lalu juga terdapat program-program software jahat, diantaranya adalah virus, worms, trojan horses, malware, dan spyware yang bisa merugikan sistem milik perusahaan. Lalu juga yang keempat ialah tindakan computer crime yang dilakukan oleh pihak luar seperti hacker maupun penjahat komputer lainnya. Seperti contohnya ialah penipuan, pencurian data identitas dari suatu perusahaan, denial of service, dan beberapa hal lainnya. Lalu yang terakhir ialah software yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan kerugian produktivitas data perusahaan yang sangat mengandalkan sistem informasinya untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan tidak hanya harus melindungi data mereka sendiri, namun juga data mitra bisnis, konsumen, dan karyawannya juga. Perusahaan dapat dianggap bertanggung jawab apabila gagal melakukan perlindungan untuk melakukan perlindungan terkait data maupun informasi rahasia, korupsi data, maupun pelanggaran privasi. Pengendalian sistem informasi. Pengendalian sistem informasi dibagi menjadi dua, yaitu kontrol umum dan kontrol aplikasi. Kontrol umum mengatur perancangan, keamanan, dan penggunaan program komputer dan keamanan file data secara umum di seluruh infrastruktur teknologi informasi organisasi yang di dalamnya ada kontrol perangkat lunak, kontrol perangkat keras, kontrol operasi komputer, kontrol keamanan data, kontrol administrasi, kontrol implementasi. Sedangkan kontrol aplikasi adalah kontrol khusus yang unik untuk setiap aplikasi terkomputerisasi, seperti pemrosesan gaji atau pemrosesan pesanan. Ini termaksud prosedur otomatis dan manual yang memastikan bahwa hanya data resmi yang benar-benar dan diproses secara akurat oleh aplikasi tersebut. Kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan terdiri dari resiko informasi yang terperikat, mengidentifikasi tujuan keamanan yang dapat diterima, dan mengidentifikasi mekanisme untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan keamanan mendorong kebijakan yang menentukan penggunaan sumber daya informasi perusahaan yang dapat diterima dan anggota perusahaan memiliki akses terhadap aset informasi tersebut. Acceptable Use Policy atau yang disingkat sebagai AUP mendefinisikan penggunaan sumber informasi dan peralatan komputasi perusahaan yang dapat diterima, termaksud komputer desktop ataupun yang disebut sebagai PC dan laptop, perangkat nirkabel, telepon, dan internet. Kebijakan keamanan juga mencakup ketentuan pengelolaan identitas. Manajemen identitas terdiri dari proses bisnis dan perangkat lunak untuk mengidentifikasi pengguna sistem yang valid dan mengendalikan akses mereka terhadap sumber daya sistem. Audit NIST dilakukan dengan memeriksa lingkungan keamanan keseluruhan perusahaan serta kontrol yang mengatur sistem informasi perorangan. Auditor harus melacak arus transaksi melalui sistem dan melakukan pengujian. Audit keamanan juga meninjau teknologi, prosedur, dokumentasi, pelatihan, dan personil. Audit menyeluruh bahkan akan mensimulasikan serangan atau bencana untuk menguji suatu sistem terhadap respons teknologi, staf sistem informasi, dan pelaku bisnis. Terdapat beberapa cara dalam melindungi data perusahaan. Yang pertama ialah dengan menggunakan firewall. Firewall adalah kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang mengendalikan arus lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Firewall sendiri berguna untuk mencegah pengguna yang tidak sah atau unauthorized user untuk mengakses jaringan pribadi. Lalu yang kedua ialah software antivirus. Software antivirus dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive untuk mengetahui adanya virus di komputer atau tidak. Seringkali perangkat lunak ini digunakan untuk menghilangkan virus dari daerah yang terinfeksi virus.
Lalu yang terakhir ialah menggunakan Virtual Private Network atau VPN untuk mengakses data perusahaan internal. VPN sendiri adalah layanan koneksi yang memberikan akses ke website secara aman dan pribadi dengan mengubah jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Sekian sedikit informasi dari saya. Terima kasih sudah menonton ya.